Di balik semprotan air sabun dan suara kain lap yang beradu pelan dengan bodi motor, ada seorang pemuda bernama Raka. Usianya 32 tahun sekarang. Tapi dulu siapa sangka, ia hanya anak tukang parkir, tukang cuci motor di garasi kecil pinggiran Bandung. Banyak orang melihat Raka hanya anak muda kotor basah tiap sore. Tangannya keriput deterjen, bajunya selalu basah oleh sisa air cucian motor pelanggan. Tapi di balik itu, Raka punya mimpi yang diam-diam ia simpan rapat di balik saku celana jeansnya. Suatu hari ia ingin merancang mobil impian orang-orang kaya yang motornya dulu pernah ia cuci. Saban hari Raka memandangi velg, bodi motor, lekuk desain lampu, jok motor sport milik pelanggan. Ia hafal di luar kepala. Saat orang lain melihat sabun, ia melihat garis desain. Saat orang lain hanya melihat motor kotor, ia melihat potongan puzzle mimpinya sendiri. Suatu hari, bukan lagi motor, tapi mobil mewah yang akan lahir dari tangannya. Ini bukan mimpi biasa, ini percikan sabun yang pelen-pelen mengalir menjadi sungai keyakinan. Garasi tempat Raka bekerja cuma seluas 3 kali 5 meter. Dindingnya retak di beberapa sisi. Atapnya kadang bocor kalau hujan deras. Tapi justru di ruang sempit inilah mimpi Raka tumbuh paling luas. Ayahnya, Pak Ujang, tukang parkir di pasar tradisional dekat rumah. Tiap malam, mereka ngobrol di atas kasur tipis, membahas apa lagi yang bisa dikerjakan besok supaya dapur tetap berasap. Raka anak bungsu dari 5 bersaudara. Kakak-kakaknya sudah sibuk merantau, tak sempat banyak membantu. Di selalap motor, Raka sering bertanya pada dirinya sendiri, apa cuma begini hidupku? Ia tidak pernah malu jadi tukang cuci motor. Tapi diam-diam, ia sering membayangkan memegang mouse, merancang gambar di layar laptop barang yang sampai hari itu hanya bisa ia lihat di etalase toko elektronik. Setiap selesai kerja, Raka menyalakan HP jadulnya, menonton video tutorial desain mobil di warnet sebelah. Meski layarnya pecah, dia betah berjam-jam, kadang ketiduran di bilik warnet. Terbangun dengan mimpi yang sama, jadi desainer mobil. Bukan cuma tukang bilas busa sabun. Kadang Raka mendengar olokan orang-orang, kerja lab motor, kapan mau maju? Atau kuliah, laptop aja nggak punya, Ra. Kalimat seperti itu seolah jadi air sabun yang membasahi hatinya. Tapi Raka tetap menunduk, tetap menggosok velg motor pelanggan sampai berkilau. Suatu sore, seorang pelanggan tetap datang. Pak Budi, seorang pegawai kantor yang motornya selalu kinclong karena tangan Raka. Pak Budi sering memperhatikan bagaimana Raka menatap motor, bukan cuma mencuci, tapi seolah mengamati detailnya, seperti seorang insinyur. Hari itu, Pak Budi iseng bertanya, "Ra, suka motor ya?" Raka hanya mengangguk. "Suka mobil?" Raka menjawab malu-malu. "Iya Pak, pengen bisa gambar mobil sendiri. Tapi, ya gini Pak," tangannya menepuk ember sabun. Pak Budi hanya tersenyum. Diam-diam, pertanyaan iseng itu menetes ke lubuk hati Raka, membasuh rasa minder, menumbuhkan satu harapan. Mungkin Tuhan kirim jawaban lewat pelanggan setia. Beberapa hari setelah percakapan kecil itu, Raka tidak banyak berharap. Ia masih bangun pagi, membilas motor, memeras busa, lalu menunduk di antara cucian ban. Namun di tengah rutinitas yang seolah tanpa kejutan, Pak Budi datang lagi. Bukan hanya datang untuk mencuci motor, tapi membawa sebuah tas kecil. Di dalamnya ada laptop bekas. "Ra, ini buat kamu. Nggak baru, tapi masih jalan, pakai buat belajar," kata Pak Budi sambil menepuk bahu Raka yang kaku karena bingung harus menjawab apa. Raka diam, matanya panas, tenggorokannya tercekat. Rasanya ia ingin menangis, tapi ia tahan, yang keluar hanya gumaman. "Terima kasih Pak, saya nggak tahu harus balas apa." Sejak hari itu, Raka punya mesin waktu sendiri. Malam-malamnya diwarnai dengan klik mouse dan ketikan di keyboard. Ia belajar desain mobil dari forum gratis, menonton tutorial YouTube di warnet murah kalau pulsa modem habis. Di sela suara keran air, kepala Raka selalu berputar. Bagaimana membuat velg terlihat mewah? Bagaimana bodi mobil bisa ramping tapi tetap kuat? Ember sabun hanya stasiun singgah. Raka tahu hatinya sudah duduk di jok mobil sport masa depan. Bukan berarti jalan Raka langsung mulus. Laptop bekas sering hang. Listrik kontrakan kadang padam tiba-tiba. Tangannya kadang gemetar karena kelelahan seharian mencuci motor. Pernah suatu malam, ayahnya masuk kamar, melihat Raka tertidur di lantai dengan laptop masih menyala. Pak Ujang menatap anak bungsunya yang dulu sering ia gendong ke pasar, kini terlelap sambil menggenggam mimpi besar. Pak Ujang mengusap kepala Raka pelan. Dalam hati ia bergumam, kalau ini jalannya, semoga Allah bukakan jalan sampai akhir. Raka bangun keesokan paginya. Punggung pegal,
tapi semangatnya menebal. Ia yakin Pak Budi tidak memberinya laptop cuma-cuma. Itu amanah. Amanah agar sabun motor ini suatu hari berubah jadi tinta desain di kertas blueprint mobil masa depan. 1 tahun, Raka belajar otodidak. Ia mulai berani mengirim desain ke lomba kecil daring. Meski kalah berkali-kali, tiap email balasan ia baca ratusan kali. Sampai suatu sore, Pak Budi datang lagi, menatap motor kinclongnya, lalu berkata pelan, "Ra, mau kerja di tempat saya? Ada lowongan trainee desain?" Saat itu, ember sabun seolah jatuh dari tangannya. Raka diterima di bengkel desain milik kenalan Pak Budi. Awalnya cuma disuruh fotokopi blueprint, bikin kopi untuk desainer senior. Tapi diam-diam, Raka menyimak semua file di komputer kantor, mencatat gaya desain mobil Eropa dan Jepang. Pulang ke rumah, ia praktekkan di laptop tuanya. 2 tahun berjalan, kerja keras Raka menarik perhatian tim HR, perusahaan otomotif asal Jepang, yang punya cabang di Jakarta. Portofolio online Raka yang dikirim iseng ternyata membuat HR tertarik. Raka diundang interview. Bayangkan, anak tukang parkir, bekas tukang cuci motor, kini duduk di ruang meeting ber-AC, mempresentasikan sketsa mobil di hadapan orang-orang bersetelan jas. Tangannya masih kasar, bajunya tetap sederhana. Tapi di layar monitor, terpampang desain mobil sport hitam dengan lekuk bodi yang dulu cuma ia lap di garasi kecil. Saat tanda tangan kontrak, Raka menengadah pelan. Dalam hati, ia seolah mendengar percikan air sabun yang dulu menetes di jemari. Kini berubah jadi gemuruh tepuk tangan di ruang kantor mewah. Kini Raka resmi jadi desainer mobil di Jepang. Beberapa desainnya bahkan sudah dipakai di pameran otomotif internasional. Tapi setiap pulang ke Bandung, ia selalu mampir ke garasi kecilnya dulu. Garasi retak itu masih berdiri. Kadang ia semprot motor tetangga cuma untuk nostalgia, membilas kenangan bahwa sabun dan air pernah jadi saksi mimpi besarnya. Pak Ujang, ayahnya, sekarang lebih sering di rumah. Rambutnya semakin putih, matanya berkokok-kokah tiap kali melihat anak bungsunya pulang dengan koper. Raka selalu bilang pada orang-orang, kalau bukan karena ember sabun itu, saya mungkin gak pernah belajar sabar. Kalau bukan karena garasi kecil ini, saya gak pernah belajar mimpi harus tetap dicuci bersih sampai bersinar. Dari tangannya yang kasar, kini lahir mobil-mobil impian yang melaju kencang di jalanan negara orang. Tapi hati Raka tetap parkir di garasi retak, di antara ember sabun dan senyum ayahnya. Dari ember sabun, dari air yang menetes, dari tangan kasar yang tak pernah malu menggenggam busa, Raka membuktikan mimpi itu bisa dicuci bersih dari prasangka orang. Ia membuktikan, bukan gelar yang menentukan siapa kita, tapi keuletan menjaga mimpi tetap berkilau meski tertutup lumpur keterbatasan. Garasi kecil di pinggiran Bandung itu kini jadi simbol bahwa di tempat sempit pun mimpi bisa tumbuh luas. Bahwa di tangan tukang cuci motor pun lahir blueprint mobil yang akan melaju ribuan kilometer. Bahwa di balik cemooh, di balik seragam lusuh dan sabun yang dingin, ada hati hangat yang tidak mau kotor oleh putus asa. Raka ingin siapapun yang mendengar ceritanya paham. Kalau kamu sedang merasa kecil, jangan pernah remehkan sabun di tanganmu, kain lap di pundakmu. Mungkin dari sana, jalan hidupmu berubah. Asal tekun, sabar, dan mau menjemput pintu yang diam-diam sudah terbuka. Dari cerita Raka, ada banyak serpihan hikmah yang bisa kita pungut satu persatu, layaknya busa sabun yang dulu menetes, tapi tak pernah sia-sia. Pertama, jangan pernah meremehkan pekerjaan kecil. Mencuci motor, mengelap ban, membilas busa, semua terlihat sepele, tapi di tangan orang tekun, hal sederhana bisa jadi tangga menuju mimpi yang tinggi. Kedua, di setiap keterbatasan, Tuhan sering menitipkan jalan. Raka tak punya laptop, tak punya uang kursus mahal, tapi ia punya tekad. Dan di balik tekad itu, Tuhan kirimkan Pak Budi, orang baik yang membuka gerbang dengan 1 laptop bekas. Ketiga, jangan malu bermimpi besar meski berawal dari tempat sempit. Garasi retak, lantai bocor, atap berderit, tapi mimpi Raka terbang jauh ke ruang pamer mobil mewah di luar negeri. Keempat, hormati restu orang tua. Doa Pak Ujang, Bapak parkir yang sabar, adalah bahan bakar yang membuat mimpi Raka tidak mogok di tengah jalan. Tanpa restu, blueprint sehebat apapun bisa runtuh. Kelima, kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. 1 klik laptop di malam dingin, 1 jam begadang di warnet, 1 sketsa ditolak, semua jadi batu bata yang akhirnya berdiri kokoh. Semoga 5 pelajaran ini bisa kita simpan dalam hati, agar sabun di tangan kita pun bisa berubah jadi pijakan mimpi, sekecil apapun kita memulainya.